Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral ummahat, para ibu-ibu Majelis Ta'lim Masjid Darussalam At-Taqwa yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita di siang hari yang insyaallah berbarakah ini kenikmatan terbesar di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat kemudahan untuk selalu istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bosan kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita semua di atas Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga kelak mewafatkan kita semua di atas Islam, dan semoga seluruh ketaatan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan sebagai pemberat timbangan pada hari kiamat kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, panutan terbesar kita, suri tauladan terbaik kita, Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga besar beliau, para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ibu-ibu sekalian, saya ingin menyapa terlebih dahulu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, bi khair, masya Allah. Pakai bahasa Arab bahasa Indonesia nih. Ladenin ke bahasa Arab nih, tadi cuekin saya. Ya, masya Allah. Mudah-mudahan semuanya sehat, urusannya Allah mudahkan dan Allah berkahi, insya Allah, dan semuanya dijaga dari segala macam keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu, alhamdulillah kita telah memasuki bulan apa ini? Dzulqa'dah apa Mei? Mei, pertengahan bulan ya, Dzulqa'dah. Kita masuk ke bulan Dzulqa'dah. Ada apa dengan Dzulqa'dah? Sebelumnya kami sampaikan bahwa Dzulqa'dah merupakan salah satu dari jajaran bulan-bulan haram. Dzulqa'dah termasuk bulan haram. Ya, bulan terhormat, bulan mulia. Ya, Dzulqa'dah merupakan salah satu dari jajaran bulan-bulan haram, bulan-bulan terhormat, bulan-bulan mulia. Yang mana ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat 36. Surah ke-9 ayat 36. At-Taubah ayat 36 ya. Boleh dilihat Qur'annya. At-Taubah surat yang keberapa? 9 ayat 36. Halaman Qur'annya halaman 192 ya, Quran Android atau standar Madinah. Untuk standar Madinah 192, halaman 192. Ada Bu? Ya ada ya. Kalau nggak ada Qurannya salah di situ, berarti salah cetak Ibu ya. Ketemu nggak? Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum
Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sampai situ ya keterangan yang sedang kita bicarakan. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surah At-Taubah ayat 36, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada berapa? 12. Maksudnya bulan-bulan Hijriyah, bukan bulan-bulan Masehi, Ibu. Ya, bulan-bulan Masehi. Masehi dari bahasa Arab artinya Masihi. Masih maksudnya Nabi Isa, dihitung dari kelahiran Nabi Isa. Adapun kalender yang syar'i sesuai yang Allah ridhoi adalah dan Allah inginkan kalender Hijriyah. At-Taqwim Al-Hijri, dihitung dari awal hijrahnya Nabi SAW dari mana ke mana? Nabi hijrah dari mana ke mana, Ibu? Madinah kebalik Ibu. Madinah ke Mekah, nurut aja. Hijrah dari mana ke mana? Mekah ke Madinah, Ibu. Jangan kebalik ya. Kan Nabi tinggal di mana? Mekah ke Madinah? Mekah. Jangan ada yang bilang Depok ya. Depok, salah itu. Ya, tanggal Hijriyah. Ibu, bulan-bulan Hijriyah di sisi Allah ada 12. Sejak kapan ada 12? Lihat terjemahannya lagi. 12 bulan dalam ketetapan Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah sejak awal bumi diciptakan, Allah lah yang menciptakan waktu. Allah yang menciptakan menit, detik, hari, pekan, bulan, tahun. Itu Allah yang nyiptain semua. Termasuk Allah yang menentukan semuanya. Bukan ilmuwan, penemu-penemu, ahli sains dan lain sebagainya, bukan, tapi Allah langsung yang menentukan. Karena Allah yang maha menciptakan segala sesuatu, termasuk Allah menciptakan waktu, musim, Allah pun yang menciptakan. Nah kemudian ibu-ibu sekalian, diantaranya ada 4 bulan haram. Dari 12 bulan tersebut, 4 bulan diantaranya bulan haram. Haram maksudnya apa, Ibu? Haram maksudnya diantara maknanya terhormat, mulia, dan dilarang untuk melakukan kemaksiatan. Ya, dilarang untuk melakukan kemaksiatan. Al-Masjidil Haram, masjid haram, tanah haram, tanah haram, bukan tanah haram. Haram maksudnya lawan dari halal, ini tanah enggak halal, enggak. Maksudnya tanah yang mulia, terhormat, enggak boleh maksiat kan di Mekah Madinah kan gitu. Ya, sama Ibu, di bulan-bulan haram maksudnya bulan terhormat, bulan mulia, enggak boleh maksiat. Loh, bukankah maksiat dilarang tiap bulan? Maka maksudnya Ibu, maksiat itu kan enggak boleh dilakukan di bulan apapun. Tapi Allah katakan dari 12 bulan yang Allah ciptakan, 4 bulan diantaranya bulan haram. Berarti apa? Di bulan-bulan haram kemaksiatan, dosa-dosanya dilipat gandakan. Na'udzubillah. Ya, dan ketaatan pahalanya juga dilipat gandakan. Itu maknanya kata para ulama. Jadi pahala dan dosa di bulan-bulan haram sedang dilipat gandakan. Saya akan sebutkan nanti 4 bulannya apa aja. Kemudian Ibu, terjemahannya bisa dilihat lagi terusannya. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu. Ini maksudnya, Bu. Jangan jahati diri kamu di bulan-bulan haram. Jangan jahati diri sendiri, maksudnya nggak boleh maksiat. Karena orang yang maksiat itu orang yang sedang menjahati diri sendiri. Orang yang maksiat adalah orang yang sedang menzalimi diri sendiri. Ya, kenapa kok bisa, Bu, orang maksiat disebut orang yang sedang jahat kepada dirinya sendiri? Karena orang yang bermaksiat berarti menawarkan dirinya untuk mendapatkan hukuman, mendapatkan azab baik di dunia, di alam kubur maupun di akhirat. Berarti dia zalim sama dirinya sendiri. Nah, kita dilarang untuk zalim kepada diri sendiri atau bahasa lainnya maksiat di 4 bulan haram, karena maksiat tersebut dosa-dosanya dilipat gandakan. Nah, Rasulullah SAW, Ibu, menjelaskan 4 bulan yang dimaksud adalah 3 bulannya datang berturut-turut,
dan 1 bulannya terletak antara Jumada dengan Sya'ban. 4 bulan yang dimaksud, 3 bulannya datang berturut-turut, yaitu apa? Bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Januari, Muharram. Dan bulan yang keempat terletak antara Jumada dengan Sya'ban, apa? Rajab. Jadi 4 bulan haram adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, jangan maksiat di 4 bulan itu ya. Maksudnya dosa-dosa sedang dilipat gandakan. Jadi lebih hati-hati, lebih bijak, lebih semangat dalam ketaatan dan meninggalkan keburukan. Baik ya. Orang-orang kafir terdahulu saja mereka menghormati bulan haram, Ibu. Ya, orang-orang kufar yang mereka biasa jahat, biasa membegal, merampok, berperang, menumpahkan darah, mereka nggak mau melakukan itu di bulan haram. Ada utusan atau kabilah namanya Abdu Qais, ya, utusan dari sebuah kabilah namanya Abdu Qais. Nah, kabilah Abdu Qais ini udah masuk Islam, tapi jarak tempat tinggal mereka dengan Madinah jauh. Jadi mereka itu yang mereka khawatirkan kalau mereka berangkat ke Madinah untuk nimba ilmu langsung kepada Nabi SAW, mereka takut dibegal. Ya, karena banyak perampok-perampok dari kabilah Mudor namanya. Kabilah Mudor. Yang terkenal mereka suka merampok para musafir di padang pasir. Jadi yang mereka takuti bukan hantu, Bu, tapi lebih ke pembegal-pembegalnya. Nah, kabilah Abdu Qais ini baru berani datang ke Madinah menimba ilmu kepada Nabi SAW secara langsung hanya di bulan-bulan haram. Ya, mereka baru berani. Jadi nggak tiap bulan bisa datang, tapi hanya di bulan-bulan haram karena orang-orang kafir nggak mau membegal di bulan itu. Ya, orang kafir saja menghormati, maka kita orang-orang beriman harus lebih hormat. Ya Bu ya, harus lebih ta'zim. Termasuk majelis ta'lim nih sekarang kita duduk hadir, pahalanya berlipat ganda. Dan keburukan-keburukan yang dikerjakan di bulan ini, dosanya dilipat ganda. Maka selama bermajelis ta'lim, semangat. Jangan ngantuk dosa. Serem banget. Ngantuk. Kalau nyender boleh nyender, nggak apa-apa, ya, nggak masalah. Saya juga mau nyender nih. Oh, jauh tapi temboknya jauh. Ibu ya, semangat, semuanya semangat. Nah, Ibu, bulan depan namanya Dzulhijjah. Ya, Dzulhijjah. Dan sekedar info, Ibu, bulan-bulan haji itu ada 3, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Ya, jamaah haji melakukan prosesi manasiknya, Ibu, ya, semua fokus. Ya. Jamaah haji melakukan prosesi manasiknya di bulan Dzulhijjah, tapi bulan-bulan haji itu berlangsung dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maksudnya gimana bulan-bulan haji? Apakah kita boleh haji di bulan Syawal? Tentu tidak, Ibu. Maksudnya bulan-bulan haji adalah orang-orang Indonesia itu kan biasanya hajinya haji tamattu. Ya, mungkin sebagian ibu-ibu udah pernah haji 10 kali, ya kan? Mungkin. Oh, Masya Allah, nolnya hilang ya, 1 aja. Ibu, haji orang-orang Indonesia itu tamattu. Tamattu itu bersenang-senang. Maksudnya apa? Datang ke sana, ke tanah suci, nggak langsung haji, umroh dulu. Umroh, habis umroh sampai tahallul selesai, nyukur, senang-senang dulu lah. Ya, jalan-jalan, belanja-belanja. Nanti tanggal 8 Dzulhijjahnya baru prosesi hajinya. Kan begitu. Itu namanya tamattu, senang-senang. Orang Indonesia kayak sekarang udah ada yang berangkat kan? Sekarang kan? Ibu, sekarang bulan apa? Dzulqa'dah. Mereka udah haji belum? Belum ngapa-ngapain. Tapi mereka insya Allah udah langsung pada umroh. Datang nih pada umroh dulu. Nah, jadi kalau yang misalkan kan kalau zaman dulu mah gampang kan, ke tanah haram tinggal ke tanah haram aja, nggak pakai daftar, berangkat aja kan begitu. Zaman dulu banget lah istilahnya. Jadi mereka boleh berangkat dari Syawal. Ya, berangkatnya untuk apa? Untuk persiapan haji. Maka mereka disebut dengan haji tamattu'. Nah, Ibu, ya, ini kan bulan Dzulqa'dah. Bulan depan bulan Dzulhijjah.
Di Dzulhijjah itu terutama 10 hari awalnya adalah hari-hari yang sangat mulia. Ya nanti di akhir bulan inilah nanti diupdate oleh pemerintah. 1 Dzulhijjahnya bertepatan dengan berapa Mei. Ya kita tinggal tunggu informasinya aja. Ya namun kita agendakan, persiapkan Ibu 10 hari awal Dzulhijjah adalah hari-hari yang sangat-sangat mulia. Sangat mulianya bagaimana? Kata Nabi SAW bahwa amal soleh yang dikerjakan di 10 hari awal Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah daripada di hari-hari lain. Ya, amal soleh di 10 hari awal Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah daripada di hari-hari lain. Bahkan jihad pun tidak bisa menandinginya, Masya Allah. Ya, jihad tidak bisa menandinginya. Jadi Masya Allah Ibu sekalian, di 10 hari awal Dzulhijjah nanti ya agendakan banyak amal soleh karena pahalanya juga lebih besar lagi daripada di hari-hari ini, ya. Kenapa 10 hari awal Dzulhijjah menjadi hari-hari paling termulia? Di antara sebabnya juga adalah karena di dalamnya ada hari raya Islam yang kedua, yaitu apa? Idul Adha apa Fitri? Adha, ya, hari raya kurban. Ya, kalau Idul Fitri tanggal berapa Ibu? Jangan bilang 1 April ya. Kapan Idul Fitri? 1 April kayaknya sih di pemerintah. 1 Syawal Ibu. Ya. Puasa kapan? Kayaknya sih 23 Maret. Bilang aja 1 Ramadan ya. Enggak usah bingung-bingung, orang Indonesia bingung sekali. Ya, Ibu. Jadi kenapa 10 hari awal Dzulhijjah sangat mulia? Karena ada hari raya kaum muslimin yang sangat meriah. Bahkan lebih meriah daripada Idul Fitri. Kenapa? Karena berlangsung selama 4 hari. Dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai 13. Tasyriq namanya. 10-nya Idul Adha, 11, 12, 13-nya Tasyriq. Artinya hari untuk makan-makan, minum-minum dan zikir. Ya, hari untuk makan-makan, minum-minum dan zikir. Ya, nggak boleh puasa di hari-hari itu. Juga kemeriahannya adalah karena takbirannya, Bu. Takbirannya 13 hari. Subhanallah, takbirannya. Zikir-zikirnya hari ditekankan untuk banyak zikir dan banyak takbiran 13 hari. Ya. Nanti ketika mendekati waktunya kami juga akan ingatkan lagi Bu untuk banyak takbiran. Takbiran Idul Fitri cuma berlangsung dari akhir Ramadan terbenam matahari sampai sholat Id. Sholat Id selesai, takbiran sudah selesai. Idul Fitri. Idul Adha Ibu, takbirannya ada yang disebut dengan takbiran mutlak. Mutlak itu kapanpun terserah kita, dimanapun, nggak terikat dengan momen tertentu. Dari tanggal berapa? Tanggal 1 sampai tanggal 8 mutlaknya. Nanti tanggal 9 sampai 13-nya namanya muqayyad, terikat. Maksudnya apa? Dianjurkan setiap selesai sholat 5 waktu. Ya, imam-imam masjid jangan zikir dulu kalau habis sholat, takbiran dulu. Dari tanggal 9 ba'da subuh sampai tanggal 13 ba'da asar. Berarti takbiran secara umumnya dari tanggal 1 sampai tanggal 13 hari Bu, kita dianjurkan banyak zikir kepada Allah. Berarti seharusnya Idul Adha lebih meriah daripada Idul Fitri, dan kita akan sampaikan nanti. Ya, kurbannya Ibu dari tanggal 10 sampai tanggal 13, 4 hari. Ada yang belum punya uang tanggal 10 Dzulhijjahnya, baru punya uang tanggal 12-nya, boleh dia menyembelih tanggal 12-nya. Tanggal 10 Dzulhijjah uangnya belum cukup, sapi masih mahal. Tanggal 12-nya harganya turun, kembali ke harga modal, jual rugi lah. Beli tanggal 12-nya, kurbankan saat itu, boleh. Sah. Lebih meriah Bu harusnya. Cuma orang Indonesia kayaknya meriah, lebih meriah apa? Idul Fitri, karena ada apanya? THR. Pulang kampung. Kan gitu ya, makan-makan. Padahal hari makan-makan Idul Adha Bu. Pesta makan-makan, makan sendiri, ngajak orang, nyumbang ke orang, itu Idul Adha. Ya harus lebih gembira.
Bahkan nggak boleh puasa, ibu nggak boleh puasa. Ibu tanggal 10 Dzulhijjah, Lebaran nih, 11-nya kebetulan misalnya doang bu ya, misalnya Kamis. Mau puasa Kamis, nggak boleh, haram bu, itu hari tasyrik. Kalau Idul Fitri 1 Syawal, tanggal 2-nya ibu mau langsung puasa Syawal, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Itu dia, subhanallah. Makanya ya hari atau bulan depan nih Dzulhijjah lebih mulia lagi. Seorang muslim, ibu, kata para ulama, seorang muslim itu harus selalu antusias di musim-musim kebaikan. Ya, sebagaimana pecinta-pecinta dunia, mereka antusias di musim-musim tertentu. Contoh misalkan pedagang duren, dia akan antusias ketika duren lagi musim, kan begitu. Dia semangatnya ketika duren lagi musim. Kemudian sekarang nih orang Indonesia lagi giat-giatnya beli emas. Mereka ya, kita juga beli emas, cuma digoreng gitu loh. Ikan emas. Orang Indonesia pada belinya begitu karena lagi musim emas mahal. Nah, ibu, ketika mereka begitu antusias dalam meraih dunia, kita harus lebih antusias dalam meraih akhirat. Ya, nggak apa-apa kita kalah antusias dari mereka yang selalu ambisinya dunia dan dunia. Tapi kita jangan sampai kalah dengan orang-orang soleh yang ambisi mereka adalah akhirat. Saya kabarkan hal ini, ya memang masih lama bulan depan, tapi antusiasnya, euforianya, kegembiraannya, antusiasnya, ya semangatnya sudah dari sekarang. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu mana di antara hamba-hambanya yang sungguh-sungguh, mana hamba-hamba yang malas, mana yang pura-pura sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Baik, itu yang pertama tentang Dzulqa'dah. Yang kedua, ibu, karena tadi saya kabarkan di Dzulhijjah ada momen hari raya Kurban, maka kita akan sampaikan, kita akan jelaskan, kita akan kaji yang berkenaan dengan fiqhu al-udhiyah, fiqih kurban. Ya, fiqih kurban. Yang paling pertama sekali, ibu, saya akan sampaikan tentang sejarah pensyariatan kurban secara ringkas. Sejarah pensyariatan kurban. Sejarah pensyariatan kurban. Secara ringkas ya bu, nggak terlalu perinci. Yang pertama ibu, yang saya sampaikan adalah sejarah penyembelihan. Ya, sejarah penyembelihan yang negatif. Yang buruk. Sejarah penggorokan pertama, sejarah penyembelihan yang negatif pertama terjadi kepada putra Adam. Ya, perseteruan antara Qabil dengan Habil. Qabil dan Habil. Yang jahat yang mana? Qabil apa Habil? Qadir. Bu, jadi Qadir bu. Qabil apa Habil? Yang jahat Qabil. Korbannya Habil. Gimana kisahnya ibu? Yuk kita buka Quran lagi. Di surah Al-Maidah. Sebentar bu ya. Surah Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Surah Al-Maidah surat kelima ya bu. Ayat 27 sampai 31. Quran Android halaman 112. Ya. Quran Android sama kayak Mushaf Madinah, standar Madinah. Ya, 112. Baik. Ini kisah yang sangat mengharukan bu, masya Allah. Terharu nggak bu? Terharu nggak sih? Belum baca, belum baca ibu. Terharu gimana? Orang belum baca. Ibu bisa aja ya. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Langsung ke terjemahannya aja boleh untuk mempersingkat waktu ya.
Kata Allah Azza wa Jal, watlu alaihim, dan ceritakanlah engkau wahai Muhammad yang sebenarnya, bil haqq, dengan sebenar-benarnya, tentang siapa? Tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang di antara mereka, yakni Habil, diterima oleh Allah karena Habil yang baik, ya, yang soleh. Dan yang salah seorang di antara mereka tidak diterima, yaitu Qabil. Ini yang jahatnya. Qabil berkata, Bu, kepada saudara kandungnya, saudara kandung ya, padahal ini belum ada, Bu, sejarah pembunuhan belum ada. Nih di kisah mereka lah sejarah pembunuhan pertama, sejarah penggorokan pertama nih. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti akan membunuhmu. Habil berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima amal orang yang bertakwa. Lalu kata Habil, sungguh jika engkau wahai Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Ya kalau bahasa kita, kalau kamu mau bunuh saya ya silahkan, saya nggak bakal balas. Kenapa nggak mau balas, Bu? Aku takut kepada Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Jadi Habil takut sama Allah, nggak mau membalas keburukan dengan keburukan, ya. Sebelum saya lanjut, Bu, nih. Kalau ada dua orang berantem nih, Bu, sama-sama saling pukul, nanti yang menang maupun yang kalah, kata Nabi, sama-sama di neraka. Al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama neraka. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, kalau yang membunuh iya neraka, kok yang dibunuh juga neraka? Kenapa? Kata Nabi, karena dia yang dibunuh juga awalnya ingin apa? Ingin membunuh, tapi kan keduluan aja gitu loh. Jadi kalau konteksnya, bentuknya saling berantem pukul-pukulan, yang menang yang kalah neraka. Tapi kalau konteksnya yang satu korban, tiba-tiba dibunuh, nah korban ini syahid. Contoh begal kan ingin merampas motor, takut orang yang ngadu, dibunuh juga orangnya. Yang ngebunuh surga, yang dibunuh surga. Duh, yang membunuh surga, gimana ceritanya? Tipe ya. Tipe. Tapi Bu, bukan berarti ini anjuran buat pasrah. Ada orang mau nyerang, pasrah aja deh, enggak. Boleh ngelawan, maksudnya boleh membela diri. Nah kata Nabi SAW, ada sahabat yang nanya, wahai Rasulullah, kalau ada orang mau ngerampas harta saya gimana? Kata Nabi, lawan. Kalau saya mati gimana? Kamu di surga, dia neraka. Kalau dia yang mati, dia neraka, kamu surga. Jadi begal tuh nggak enak, menang atau kalah neraka dia. Jadi kalau ada orang, Bu, dia mau dirampas hartanya, dia membela diri. Jadi berantemnya bukan karena sama-sama emosi, tapi ngebela diri. Ini boleh, nggak apa-apa. Ini sekedar saya luruskan, Bu, ya. Bukan berarti harus pasrah. Ada begal datang pasrah aja deh. Saya mau ke surga sekarang juga saya kalau enggak. Ya, jangan. Masih bisa ngelawan gitu ya, nggak apa-apa. Syahid insyaallah. Kembali ke kisah tadi, Bu. Masya Allah ya, Habil ya, nggak mau balas karena takut sama Allah, takut kepada Allah. Lalu apa kata Habil? Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali nanti di hari kiamat dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Iya, Bu, pelaku jahat, pelaku kejahatan atau kezaliman itu di hari kiamat double dosanya. Bawa dosa dia pribadi, bawa dosa korban, kan gitu di hari kiamat. Kata Nabi, ada orang muflis itu artinya bangkrut. Dia pernah mencela orang lain, menumpahkan darah orang lain, ngambil harta orang. Nanti apa balasannya? Dosa-dosa si korban diberikan kepada pelaku dan pahala si pelaku diberikan kepada korban. Meskipun pelakunya rajin sholat, rajin puasa, kalau dia pernah zalim termasuk membunuh, kalau dia nggak taubat, Bu, ya, kalau dia nggak bertaubat kepada Allah, maka pahala-pahala si pelaku diberikan kepada korban, dosa korban diberikan kepada pelaku, makanya double. Si Qabil di hari kiamat akan bawa dua dosa,
dosa dia dan dosa saudaranya, ya, dosa korban. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Itulah balasan bagi orang yang zalim, ya. Kemudian berikutnya ayat selanjutnya Ibu, maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya, makin emosi dia. Dinasehatin makin emosi. Kalau mau bunuh saya, bunuh aja. Di hari kiamat kamu bawa dosa kamu dan bawa dosa saya. Makin emosi dia, Bu. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Rugi kenapa, Bu? Terutama di akhirat. Cuma gara-gara hawa nafsu sesaat, gara-gara emosi numpahin darah saudaranya. Di hari kiamat dia akan membawa dosa dia dan dosa korban. Kemudian lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya bagaimana cara menguburkan mayat saudaranya. Ada seekor gagak nguburin bangkai saudaranya, Bu. Lalu si Qabil mengatakan, celaka aku, mengapa aku tidak bisa berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku. Maka dia menjadi orang yang menyesal. Ini sekaligus sebagai sejarah pemakaman pertama, Bu. Oh, cara menghilangkan jenazah manusia dengan cara dikubur, ini sejarah pertamanya. Nah, maka ibu-ibu sekalian, kata para ulama, sejarah penggorokan, kan penyembelihan kan penggorokan, ya, menghilangkan nyawa dengan menyayat atau menghilangkan dua urat kehidupan, memutus dua urat kehidupan. Sejarah pertamanya dilakukan oleh Qabil kepada Habil. Karena Qabil nggak taubat, Bu. Kata Nabi SAW, tidaklah terjadi kasus pembunuhan di umat ini, melainkan dosanya akan mengalir kepada Qabil. Menunjukkan bahwasanya pencetus keburukan akan menanggung dosa orang yang mengikutinya. Naudzubillah. Makanya, Bu, kita jangan sampai jadi orang yang memberikan contoh-contoh yang buruk kepada orang lain. Apapun bentuknya, Bu. Tapi kalau kita sudah taubat, dulu pernah ngajak orang kepada keburukan, terus kita taubat kepada Allah, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan kita nggak akan menanggung dosa para pengikut-pengikut keburukan kita di masa lalu. Contoh, Bu, ada orang dulunya misalkan apa nih, suka buka aurat, ya, dia duta kecantikan lah, bukan duta sampo lain, bukan, Bu, ya. Dia duta kecantikan. Dia ngajarin orang cara cara dandan yang menor, cara nampakin tubuh tuh gimana, bikin seksi tubuh caranya gimana. Dulu konten-konten dia tentang itu. Sehingga banyak netizen yang mengikuti tutorialnya, jadi wanita cantik yang disukai banyak orang dan seterusnya. Kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka meskipun pengikutnya masih ada sampai sekarang, sosmednya masih ada, karena kebetulan nggak bisa dia hapus misalnya, karena nggak mudah untuk menghapusnya, kan begitu. Harus ada orang-orang khusus yang paham. Apalagi misalkan dia pernah punya kerjasama dengan perusahaan tertentu yang mau nggak boleh dihapus, karena sudah dibayarin lah oleh manajernya, kan begitu. Maka ibu, kalau dia sudah bertaubat, dia nggak akan menanggung dosa orang lain. Inilah makna firman Allah, alla taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Tapi kalau dia nggak taubat, Bu, dia mati dalam kondisi belum taubat. Di sosmednya foto-foto buka auratnya masih kelihatan, di like sama banyak orang, dicontoh sama banyak orang. Na'udzubillah, di hari kiamat dia menanggung dosa para pengikutnya. Ya, jadi kata Nabi SAW, tidaklah terjadi pembunuhan di umat Muhammad SAW, melainkan dosanya mengalir kemana? Kemana, Bu? Tidaklah terjadi pembunuhan di umat Muhammad, melainkan dosanya mengalir ke pencetus pembunuhan pertama, Qabil. Kan seakan-akan Qabil mengajarkan cara gini loh, cara meluapkan emosi, kan begitu. Padahal kan cara meluapkan emosi banyak, nggak harus bunuh. Minimal banget paling se-emosi-emosinya mukul, misalkan begitu. Ini harus bunuh. Ya, dan Habil yang merupakan contoh kesabaran yang sangat terbaik. Oleh karenanya Ibu, ya Masya Allah, di sini ada faedah yang sangat besar, bahwa orang-orang akan bertanggung jawab dengan amalannya masing-masing.
Yang baik pasti mendapatkan kebaikan, yang buruk pasti mendapatkan keburukan. Bahkan gak cuma itu, dia juga akan menanggung dosa-dosa para pengikutnya, pengikut keburukannya. Nauzubillah. Adapun sejarah yang kedua, Ibu, sejarahnya positif. Kalau tadi kan negatif ya, kalau sekarang sejarah yang positif. Sejarah yang positif, sejarah penyembelihan yang positif, yang penuh dengan hikmah dan pelajaran yang berlaku antara ayah yang soleh dengan putra tercintanya, yaitu siapa? Ibrahim dan Ismail alaihima assalatu wassalam. Ya, kisah kedua, sejarah pensyariatan kurban yang positif terjadi kepada Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Baik. Sebelum saya ceritakan dan saya sampaikan di ayat dan surat apa Ibu ya kisah tersebut, sebelumnya Ibrahim alaihi salam ini Allah angkat sebagai nabi dan rasul, salah satu ulul azmi. Ya, ulul azmi itu nabi-nabi yang punya azam, tekad kuat dan kesabaran tingkat tinggi. Ya. Nabi-nabi yang ulul azmi maksudnya punya tekad kuat dan kesabaran tingkat tinggi. Berarti sebagiannya nggak sabar dong, sabar juga Bu. Tapi yang ulul azmi lebih sabar lagi. Ya, di luar nalar manusia kesabarannya. Dan tekadnya sangat kuat sekali dalam dakwah. Ya, ulul azmi ada berapa Ibu? Ada berapa Ibu? 5 apa 6? 5 apa 6? Baik, sebutkan. Pertama. Nabi siapa? Nabi siapa? Kan ada 5 nih. Nabi Musa. Yang kedua? Ibrahim. Ketiga? Nabi kita Muhammad SAW. Yang keempat? Isa. Yang keenam? Yang kelima? Rasul pertama. Siapa? Rasul pertama, bukan Nabi pertama. Rasul pertama. Nuh alaihi salam. Bengong semua. Kurang minum. Minum dulu, minum gak apa-apa. Diminum dulu. Ya, Masya Allah, biar fokus ya. Mimin, Bu. Ya. M-I-M-I-N. Ya, Musa, Ibrahim, Muhammad, Isa, Nuh. Itu aja gampang ya, Bu. Ya. Baik. Gampang ya. Jadi mereka-mereka ini nabi-nabi yang kuota kesabarannya melimpah, Bu. Enggak kayak sebagian kita, kesabaran setipis tisu. Ya, gampang emosi, gampang nyerah, gampang putus asa. Ibrahim alaihi salam, Ibu, Allah pilih sebagai nabi dan rasul yang tingkat kesabarannya sangat tinggi, bahkan untuk Ibrahim secara khusus dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada derajat Khalil. Khalil itu artinya hamba yang sangat dicintai oleh Allah. Ya. Khalil, istilahnya Khalil. Khalil itu maknanya adalah hamba yang sangat dicintai oleh Allah. Ya. Dinamakan dengan apa, Ibu? Khalil, ya. Makanya Ibrahim punya nama lain atau gelar Khalilur Rahman. Orang yang sangat dicintai oleh Sang Rahman, Allah Azza wa Jalla. Ibu, enggak semua hamba yang dicintai sampai ke derajat Khalil. Khalil ini derajat paling tertinggi. Jadi ada hamba-hamba yang Allah cintai, kecintaan paling tertinggi banget itu namanya Khalil. Ya, ada nanti yang derajat-derajat di bawahnya nabi-nabi dan para rasul, barulah kita ntar urutan keberapa nggak tahu lah, Bu. Ya, tapi paling tertingginya itu Khalil. Nabiullah Ibrahim alaihi salam Allah jadikan sebagai hamba yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun beliau sebagai Khalil. Subhanallah. Ibu, cara Allah mencintai hambanya enggak kayak cara ayah atau ibu mencintai anaknya. Kadang cara ayah ibu mencintai anaknya dengan cara memanjakannya,
Membiarkan anak ngelakuin apa aja. Kalau dilarang takutnya marah. Kalau marah saya udah pusing. Dah. Ini aja saya lagi pusing, tambah anak ngambek, tambah pusing saya. Gajian masih lama. Oh, gajian masih lama, Ibu. Ya, kasih HP. Ya, biarin dia bebas. Dah lah, saya juga nggak mau pusing. Kan gitu. Tapi cara Allah mencintai hambanya nggak gitu, Bu. Cara Allah mencintai hambanya apa? Dengan cara memberikan apa? Ujian dan ujian bertubi-tubi. Enggak selesai-selesai. Kalau selesai malah khawatir, Bu. Ya, orang beriman kok harinya baik-baik aja, nggak ada ujian, dia malah harus khawatir. Karena justru kata Nabi SAW, Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah ketika cinta dengan seorang hamba, Allah akan uji dia. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Barang siapa yang ridho dengan ujian dari Allah, dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Barang siapa yang enggak suka dengan ujian dari Allah, dia akan dibenci oleh Allah. Udah dikasih ujian, dibenci, kan enggak enak. Sudah jatuh tertimpa apa? Genteng. Kan enggak pakai tangga manjatnya. Ya, Ibu, cara Allah cinta ke hambanya mah enggak kayak dimanjain, enggak, malah dikasih ujian. Ya Allah, kok enggak udah ujian? Ya memang enggak bakal udah. Itu bukti Allah cinta kepada hambanya. Berarti kalau sampai derajat Khalil, ujiannya gimana, Bu? Besar atau kecil, Bu, ujiannya, Bu? Besar banget. Kita nggak mampu nanggung itu, Bu. Ujiannya Ibrahim alaihissalam dan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam Allah berikan ujian diantaranya sebagai Nabi dan Rasul yang harus berdakwah kepada umatnya. Ibu, bedanya antara Nabi dengan Rasul kan? Kalau Rasul itu berdakwah kepada kaum yang masih syirik, masih musyrikin, nyembah kepada berhala. Itu nggak mudah, Bu. Ya, Rasul itu datang kepada kaum yang masih nyembah kepada selain Allah. Adapun Nabi datang kepada kaum yang sudah beriman, yang meneruskan tugasnya para Rasul. Hanya itu. Meskipun susah juga sama jadi Nabi. Ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam Allah utus ke kaumnya yang mereka menjadi kaum yang menyembah kepada berhala yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka sendiri. Yang juga sangat menyedihkan Ibrahim adalah ternyata pembuat patungnya siapa? Bapaknya sendiri, Bu. Azar namanya. Capek-capek dakwah di luar, jangan menyembah syaitan, pulang ke rumah bapaknya yang bikin patung. Kata Ibrahim alaihi salam kepada bapaknya, "Ya abati la ta'budi syaitan." Wahai bapakku tercinta, jangan nyembah syaitan. Apa kata bapaknya? Kalau engkau enggak menghentikan dakwahmu wahai Ibrahim, la arjumannak. Aku akan rajam kamu. Timpukin pakai batu, itu bahasa kita, Bu, rajam. Wahjurni maliya, tinggalkan aku sendirian. Sedih, Bu. Ya, dakwah kemana-mana, bapak sendiri malah enggak dapat hidayah, kan sedih banget. Ya, itu benar-benar ya kesedihan yang mendalam bagi Ibrahim. Tapi Ibrahim enggak melemah dalam dakwahnya, tetap makin semangat. Semangat beliau salurkan juga diantaranya dengan cara beliau hancurkan patung-patung yang disembah oleh kaumnya. Berani, Bu. Dan beliau sisakan patung yang paling besar. Kapak buat ngancurin patung kecil tadi, beliau kalungkan di patung yang paling besar. Geger, Bu, waktu itu masyarakat, ya Allah ceritakan dalam surah Al-Anbiya, saya ringkas saja. Geger masyarakat waktu itu, Ibu. Siapa yang berani melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kita? Sungguh pelakunya merupakan orang zalim. Lalu mereka mengatakan, kami mendengar pelakunya adalah anak muda namanya Ibrahim. Didatangkanlah Ibrahim, disidang oleh kaumnya. Lalu kata Ibrahim alaihissalam, Ibrahim bohong buat kebaikan, Bu. A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Kata kaumnya, wahai Ibrahim, apa kamu yang melakukan ini semua kepada Tuhan-Tuhan kami? Kata Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang ngelakuin tuh patung yang paling besar. Tanya aja ke mereka kalau mereka bisa bicara. Bisa nggak bicara, Bu? Nggak bisa. Kata mereka, wahai Ibrahim, engkau tahu mereka nggak bisa bicara. Kata Ibrahim, celaka kalian. Sudah tahu nggak bisa bicara malah disembah. Orang bodoh, Bu, kalah argumen apa? Main fisik. Ditangkap Ibrahim, maaf ditelanjangi beliau. Mereka menyiapkan kobaran api yang sangat besar menyala-nyala.
Ibrahim alaihissalam dilucuti pakaiannya, makanya kata Nabi SAW nanti di hari kiamat Ibrahim termasuk hamba yang dibangkitkan dalam keadaan diberikan pakaian. Kan kita semua akan bangkit dalam kondisi telanjang, Bu. Gak bawa apa-apa, gak pakai apa-apa. Menunjukkan emas perak yang ikut dikubur itu gak ada manfaatnya di hari kiamat nanti. Ibrahim dikasih baju sama Allah di hari kiamat nanti. Api mulai menyala-nyala, Bu. Ibrahim pun sebelum dilempar ke api, Ibrahim juga nggak tahu kalau ternyata api bakal dingin. Ibrahim udah pasrah, Bu. Ini ajalnya sudah. Ibrahim hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami ada Allah. Allah sebaik-baik penolong. Begitu kata Abdullah bin Abbas riwayatnya. Akhirnya Ibrahim dilempar ke api. Allah berfirman kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan untuk Ibrahim. Ibrahim kebakar, Bu, tapi apa? Selamat. Karena apinya apa? Dingin. Masya Allah. Beliau tahu nggak bakal dingin apinya? Kalau nanti besok dibakar lagi mau nggak? Kan enggak, Bu. Inilah wali Allah seperti itu. Jadi di sini untuk meluruskan pemahaman masyarakat bahwa yang namanya wali harus punya kemampuan luar biasa, bisa dikeluarkan kapanpun dia mau. Kan gitu ya. Sedangkan wali-wali Allah itu kemampuan luar biasanya mendadak. Ibrahim dibakar enggak mati ya, selamat, apinya dingin karena pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Ujian Ibrahim enggak selesai, Bu. Beliau nikah dengan Sarah namanya alaihassalam. Sampai tua enggak punya anak. Gak punya anak. Akhirnya singkat cerita, Sarah diberikan budak perempuan yang bernama Hajar alaihassalam. Lalu Hajar memberikannya kepada Ibrahim, diangkat menjadi istri keduanya. Dari pernikahan Ibrahim dengan Hajar, Allah berikan rezeki putra yang soleh yang bernama Ismail. Tentu Sarah cemburu pasti, Bu, ya. Maka Allah perintahkan Ibrahim untuk memisahkan dan memindahkan Hajar dengan putranya. Siapa putra tadi? Ismail, pindah ke negeri yang tandus, gak ada tumbuhan sama sekali, yang dinamakan dengan Mekah. Jadi Mekah dulu tuh gak ada apa-apanya, Bu. Tanaman gak ada, air gak ada. Coba kalau sekarang, mau gak ke Mekah, Bu? Mau. Mekah versi dulu mau gak? Gak ada apa-apanya, gak ada tumbuhan, gak ada air. Tapi Ibrahim alaihissalam, Bu, meskipun udah lama nunggu anak, ya, lama banget nungguin Ismail alaihissalam. Ketika Ismail sudah lahir, Allah berikan ujian kembali, pisahkan, ya, pindahkan Ismail dan ibunya ke negeri yang tandus, gak ada tumbuhan, gak ada air. Kalau Ibrahim cinta dunia, gak bakal mau melakukan itu, Bu. Bapak mana yang tega nungguin anaknya lama gak kunjung datang, sekalinya datang Allah uji, suruh pindahin ke Mekah, jauh banget, Bu. Beliau di Syam, ya, Mekah itu gak ada apa-apanya. Beliau sampaikan, beliau ajak ya Hajar dan Ismail ke Mekah. Beliau tinggalkan hanya berbekal kurma dan air. Ditinggalin, Bu, sama Ibrahim. Lalu Hajar ngejar, wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami? Ibrahim cuma diem aja, Bu. Gak tega dong, gak bisa ngomong kalau kayak bahasa kita mau, Bu. Lalu Hajar mengatakan, apakah ini perintah dari Allah? Ibrahim mengangguk. Artinya apa? Ya, ini perintah dari Allah. Maka Hajar selaku istri solihah, hasil didikan suami yang soleh, mengatakan kalau begitu Allah tidak mungkin menyia-nyiakan aku. Selama itu perintah Allah, yakin Allah gak akan mencelakai kita, menyengsarakan kita. Meskipun bekalnya cuma kurma dan air, lama-lama habis kan bekalnya, Bu. Hajar ke sana kemari, keliling-keliling ke sofa, ke marwah, sofa, marwah, nanti jadi sa'i ya, istilahnya di umroh atau haji. Gak ada air, akhirnya Ismail sudah semakin nangis menjadi-jadi seperti orang yang mau meninggal dunia. Dari kakinya, dari pijakan kakinya tiba-tiba keluar air. Digali sama Hajar, jadilah Zam-Zam. Akhirnya dengan minum Zam-Zam, Hajar bisa kembali menyusui Ismail, lalu tumbuh tanam-tanaman, lalu jadilah kota Mekah. Ringkasnya begitu, Bu. Ismail makin membesar nih, makin dewasa. Ujiannya berhenti belum, Bu? Enggak. Sekedar info, akhirnya Sarah punya anak juga, Bu. Namanya Ishak. Tinggal di Palestina.
Ishak nanti melahirkan keturunan-keturunan Bani Israel, Yahudi dan seterusnya. Makanya Bani Israel, Yahudi banyak di Syam, Palestina, Yordania, Suriah, Lebanon. Nah, kalau Ismail melahirkan bangsa Arab, itu bedanya. Ya, Nabi Nuh juga punya anak namanya Sud, ya, melahirkan bangsa berkulit hitam, Afrika, dan lain sebagainya. Singkat cerita, Ibu, Ismail makin dewasa nih, ya sudah mencapai usia remaja atau dewasa lah. Ujian kembali Allah berikan kepada Ibrahim. Apakah Ibrahim memilih kecintaan kepada Allah atau kecintaannya kepada putranya? Kita baca ayatnya, Bu, dalam surah As-Saffat ayat 102. Surat ke berapa? 27 37 ya. Pantesan 27 6 ya. 37. Surah ke-37 ayat 102, Ibu boleh lihat. 102 benar. 102 sampai 110. Ya, itu. Saya bacain ayatnya, Bu, ya. Nanti kita baca terjemahannya. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Kata Allah Azza wa Jalla, 102-nya, Ibu, boleh kita lihat terjemahannya. Ketika Ismail telah sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, yakni remaja atau dewasa, Ibu, Ibrahim berkata, "Wahai putraku tercinta." Bunayya itu anakku tercinta, Bu, artinya lebih mendalam. "Wahai putraku tercinta, sesungguhnya aku bermimpi." Mimpinya para nabi itu wahyu, ya, Bu, harus dipraktekkan. "Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Lihat, Ibu, jawaban anak yang soleh, hasil didikan ayah yang soleh. Ismail menjawab, "Wahai ayahku," abati. Abati itu enggak sekedar bapakku aja, tapi ayahku tercinta. Ya, panggilan mendalam. "Wahai ayahku tercinta, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar." Ya, Ibrahim, ya mungkin awalnya campur aduk perasaannya, Bu, sedih juga, khawatir juga, ya. Tapi dengar jawaban anak yang soleh kan gembira, jadi semangat untuk melakukan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya telah pasrah, Bu, Ibrahim pasrah, Ismail juga pasrah. Bahkan Ibrahim telah membaringkan anaknya di pembaringan di atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah.
Dalam sebuah riwayat di ahli tafsir, Ibu, Ismail udah ditutup kepalanya, sudah diikat biar nggak ngamuk. Ibrahim telah menajamkan pisaunya, bahkan telah mengayunkan pisau ke lehernya, Bu. Sudah digesekkan pisau ke lehernya. Tapi Allah belum mengizinkan pisau itu melukai leher Ismail. Udah, Bu, udah dilakuin sebenarnya dalam beberapa riwayat ulama ahli tafsir. Kemudian wanadainahu an ya Ibrahim, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, ujian, Bu, ya, kepada Ibrahim berkali-kali, subhanallah. Dan kami tebus anak itu dengan seekor apa? Sembelihan yang besar. Ada silang pendapat di kalangan para ulama, sebagian mengatakan sapi, sebagian mengatakan kambing. Pendapat yang kita pilih yang lebih kuat insya Allah kambing. Ya, dipilih kambing. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Maksudnya kisah Ibrahim ini Allah jadikan sebagai kisah terpuji untuk generasi setelahnya, termasuk untuk Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Salamun ala Ibrahim, kesejahteraan untuk Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah, sesungguhnya Ibrahim termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Ibu, di ayat-ayat ini yang kita bacakan tadi menunjukkan bahwasanya sejarah penyembelihan yang positif, ya, yang syar'i terjadi pada masa Ibrahim alaihi salam, yang merupakan ujian atau bala, ujian yang sangat nyata dari Allah kepada Ibrahim untuk menyembelih putranya sendiri. Ya, Ibrahim mau menuruti perintah Allah meskipun di luar nalar manusia, Bu, ya. Masa nyembelih anak sendiri, tapi ini perintah Allah. Akhirnya apa, Bu? Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik, yaitu berupa seekor kambing besar. Jadi begini, Bu, di antara faedahnya itu ada kalanya kita memang harus berkorban buat agama Allah. Yang mana resiko berkorban buat agama Allah itu akan merugikan mungkin harta kita, merugikan nama baik kita, merugikan apapun yang kita miliki. Tapi ada balasan indah di balik itu semua, meskipun nggak tahu kapan, Bu. Ibrahim bakal tahu nggak kalau ternyata ujung-ujungnya diganti berupa seekor kambing? Kan nggak tahu. Taunya apa? Saya diperintahkan nyembelih putra saya yang saya tunggu puluhan tahun sampai menua. Ya, sampai ya istrinya Ibrahim udah mengecap dirinya sebagai nenek-nenek yang mandul. Tapi nggak ada yang mustahil bagi Allah, kan begitu. Sekarang udah Allah kasih anak, diuji lagi sama Allah. Milih kecintaan kepada Allah atau kepada Ismail. Ibrahim tetap milih kepada Allah Azza wa Jalla. Disembelih anak itu, Bu, udah diayunkan pisaunya ke lehernya. Ternyata Allah ganti sesembelihannya berupa seekor kambing. Nah, ada kalanya, Bu, kita kan ingin berbuat baik. Ya, kita akan mengalami kerugian pada apapun ya yang kita miliki, Bu, ya. Ibu ingin berbuat baik kepada orang, berbuat baik kepada agama Islam. Termasuk membuat program kajian seperti ini, pasti ada harta yang dikorbankan, tenaga yang dikorbankan, keluarga yang dikorbankan. Harusnya siang gini lagi ngapain, Bu, misalnya di keluarga? Tidur ya? Oh, tidur ya? Ekspektasi saya lagi mendidik anak, subhanallah. Kirain saya lagi ngomong anak, didik mereka, tidur, Ibu. Nggak seru. Ya, harusnya Ibu mungkin di rumah ada kegiatan gitu kan, apalagi baju kotor nggak mau mandi sendiri kan gitu istilahnya kan, harus dicuci. Harus dicuci sama Ibu. Nah, tapi Ibu harus ke kajian. Ada waktu yang dikorbankan, keluarga yang dikorbankan, harta yang keluar. Tapi Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Berupa apa dan kapan nggak tahu, pasti terjadi, Bu, tapi nggak tahu kapan. Yang jelas kita wajib yakin dengan janji Allah Azza wa Jalla. Ketika Nabi SAW hijrah, Bu, dari Mekah ke Madinah, ninggalin semuanya, Bu. Rumahnya, hartanya, kendaraannya, termasuk juga nama baiknya, Bu. Nabi tinggalkan di Mekah. Sebagian sahabat benar-benar cuma bawa badan. Hartanya, rumahnya semua ditinggalkan, dirampas sama orang-orang kafir. Ada sahabat namanya Mus'ab bin Umair, Bu.
Waktu masih kafir, dia pemuda kaya raya, disuplai sama ibunya waktu itu. Dari jauh sebelum datang Mus'ab, wanginya kecium Bu, karena minyak wanginya mahal. Tiap hari bajunya ganti, Masya Allah. Kita juga sama Bu ya, ganti. Bedanya beliau, tiap hari bajunya beli. Baju lamanya nggak dipakai lagi. Kaya banget pokoknya. Ketika masuk Islam Bu, ibunya nggak mau supply lagi, miskin beliau. Baju compang-camping cuma satu. Pas meninggal dunia nggak punya harta peninggalan, cuma kain yang beliau pakai, yang kalau digunakan buat nutup kepala, kakinya kelihatan. Buat nutup kaki, kepalanya kelihatan. Saking miskinnya Mus'ab bin Umair. Banyak para sahabat yang ketika hijrah ninggalin semuanya Bu. Dan Nabi juga nggak dikasih tahu bahwa nanti 10 tahun kemudian, ya, Nabi bisa 8 tahun kemudian Nabi bisa menaklukkan kota Mekah. Ya, perintahnya hijrah. Nabi tinggalkan Mekah, beranjak ke Madinah dari nol lagi Bu, dari nol lagi. Ada info nggak tahun sekian kalian bisa menaklukkan Mekah? Ada nggak Bu info kayak gitu? Kan nggak ada, taunya ini perintah Allah, kita harus hijrah sudah. Banyak sahabat yang miskin lagi Bu, dari nol lagi. Akhirnya 8 tahun kemudian kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Mekah. Tahun 10-nya Nabi baru bisa haji. Berarti Nabi sabar-sabar nahan-nahan 10 tahun baru bisa haji. Total dakwah Islam 23 tahun. Ibu ngajak kepada kebaikan udah berapa tahun Bu? Nabi 23 tahun. Ustaz, saya mau dari kecil ngajak kepada kebaikan misalnya. Totalnya 50 tahun lah. Misalnya ibu udah ngajak kebaikan 50 tahun. Ibu udah dakwah 50 tahun. Belum ada apa-apanya dibandingkan dengan lama dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Nabi Nuh berapa tahun Bu? 950. Kita berapa tahun Bu? Kajian Darussalam At-Taqwa berapa puluh tahun? Berapa puluh hari ya? Belum ada apa-apanya Bu. Nabi Nuh 950 tahun. Yang ikut berapa juta Bu? Followersnya Nabi Nuh gak nyampe jutaan, 80 orang Bu. Hampir 1000 tahun pengikut cuma 80 orang. Sekiranya ibu udah lama ngajak kepada kebaikan sono sini, gak ada yang mau ikut kecuali 1 orang pun gak apa-apa banget Bu, gak usah sedih. Bahkan gak ada yang mau ikut, gak apa-apa banget, ibu udah dapat pahala. Masya Allah, kata Nabi SAW, di hari kiamat nanti ada Nabi punya pengikut banyak, ada Nabi punya pengikut cuma 3 orang, ada yang cuma 2, ada yang cuma 1, ada yang gak punya pengikut. Nabi gak punya pengikut Bu, ada banyak, tapi gak disebut sebagai Nabi yang gagal. Nah ibu udah ngajak kepada kebaikan, dicuekin sama orang-orang, ibu gak gagal, tetap dapat kemuliaan. Nah, kembali kepada faedah tadi, kita harus berusaha untuk berbuat kebaikan meskipun resikonya ada yang dikorbankan. Tapi Allah akan siapkan kebaikan-kebaikan di balik itu, meskipun nggak tahu kapannya, berupa apa, cukup yakin dengan janji Allah Azza wa Jalla. Sejak saat itu ibu, pensyariatan kurban berlaku di zaman Ibrahim, dan Nabi Allah perintahkan untuk mengikuti tuntunan Ibrahim alaihissalam. Nabi kita merupakan Nabi paling terbaik, dan beliau punya panutan yaitu Ibrahim alaihissalam. Maka diantara syariat Ibrahim yang masih kita lakukan sampai sekarang diantaranya kurban, termasuk sunat dan juga haji. Wallahu a'lam. Itulah dia sejarah pensyariatan kurban secara ringkas ibu. Ya, kita masuk kepada definisi kurban. Definisi kurban. Baik. Saya cerita panjang lebar, jelas nggak Bu ceritanya Bu? Insya Allah saat ini. Saat ini jelas ya. Pulang ke rumah udah ketemu masakan, udah tuh Bu, kita cerita apa Ustadz ya lupa. Ustadznya kecepatan ngomongnya, Ustadznya disalahin ya. Tapi rekamannya ada, tenang, rekamannya ada Bu ya, bisa murojaah lagi. Baik Ibu, kita masuk ke jajaran fikih kurban secara ringkas juga. Yang paling pertama yang kita sampaikan di momen kali ini adalah tentang definisi kurban. Ta'riful udhiyah, definisi kurban. Apa sih kurban itu? Kurban adalah
ma yudzakka taqarruban ila Allah taala fi ayyamin nahr bi syara'it makhsusah. Ya, tulis. Masya Allah, Subhanallah, naam. Naam tuh iya ya, naam. Toyib. Baik ya. Hewan yang disembelih, kurban adalah hewan yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Hewan-hewan yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah di hari-hari raya kurban. Di hari-hari raya kurban. Dengan syarat-syarat khusus. Dengan syarat-syarat khusus. Baik, kita jelaskan ya Bu. Kurban itu pertama hewan. Berarti harus hewan. Gak boleh kurban dengan benda-benda lain atau sesuatu yang lain. Meskipun tujuannya baik, niatnya baik. Orang Indonesia itu kan banyak yang menganut ideologi mendang-mending. Atau mendang-mending? Kau mendang-mending. Daripada beli kambing harga 3 juta, mendingan, itu dong maksudnya. Mendang-mending. Ya. Ini sekte khusus ya emang ya. Kaum. Ya. Mendingan beli gitu loh. Beli apa nih? Mendingan saya beli sembako aja kan gitu, sembako, beras, minyak. Saya bagiin ke kaum muslimin. Kan kalau 3 juta beli sembako kan dapat banyak. Bagiin tuh ke puluhan kaum muslimin yang membutuhkan, tapi niatnya kurban, niatnya baik, kurban. Boleh nggak Bu? Nggak boleh. Karena mencontoh Rasulullah SAW, diantaranya juga harus dalam jenisnya. Nabi tentukan kurban dengan hewan, ya kita ikuti dengan hewan. Ya, Nabi tentukan misalkan memberikan fidyah bagi orang yang nggak bisa puasa berupa makanan, ya makanan, jangan yang lain kan begitu. Nah maka kurban harus hewan, nggak boleh dengan benda-benda atau sesuatu yang lain, meskipun tujuannya baik, niatnya baik. Ya satu. Yang kedua, yuzakka yang disembeli, berarti kurban itu hewannya dimatikannya harus dengan cara sembelih. Meskipun ada cara lain yang lebih praktis dan instan, ya ditembak misalnya, atau setrum, ya setrum tembak, atau dipingsankan dengan cara apalah misalkan Ibu, atau disuntik mati, ini misalnya seperti itu. Daripada disembelih susahlah, kelamaan tembak aja. Ibu, meskipun ada banyak cara mematikan hewan, tapi Nabi pilih sembelih. Kenapa? Justru menyembelih merupakan cara mematikan hewan yang paling terbaik, paling enggak sakit. Kalau cara nyembelihnya benar, ya. Kalau cara nyembelihnya enggak benar, ada di video banyak ya, pisaunya enggak tajam, penjagalnya nggak ahli, itu digesek-gesek, Bu, ya ampun. Sapinya nggak mati-mati itu. Mungkin kalau bisa ngomong dia juga protes kali Bu ya. Dia nggak mau digituin, itu zalim. Takutnya matinya mati karena kehabisan darah, bangkai jadinya. Ya Nabi SAW bersabda, kalau kalian nyembelihlah dengan cara yang baik. Gimana caranya? Tajamkan pisaunya dan hibur hewannya. Gimana hibur hewannya? Jangan menyembelih dekat hewan yang masih hidup. Jangan digalakin, jangan dibentak-bentak, jangan disiksa, jangan dikasih makan yang aneh-aneh dan lain sebagainya. Dibahagiain. Ya, maka dengan disembelih itu Ibu, 2 urat kehidupannya akan putus, dan menurut penelitian bahwa tingkat rasa sakitnya sangat minim.
Jadi kelihatannya kan kayak tragis nih, disembelih, digorok, darah keluar. Tapi justru menurut penelitian para ahli bahwa mematikan dengan cara itu merupakan mematikan yang paling minim rasa sakitnya. Tapi kok habis disembelih kayak ngamuk-ngamuk, ya kan? Itu kan karena memang sarafnya nggak langsung mati. Ya saraf di otaknya pun nggak langsung mati. Ya masih hidup. Jadi dia mungkin seakan-akan berusaha sedang lari, tapi dia udah nggak sadar kalau dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, kan begitu. Ya, dibandingkan dengan cara mematikan yang lain dengan ditembak, disetrum dan seterusnya. Ditembak, Bu, memang kayak langsung mati. Dan tubuhnya lebih tenang kelihatannya, tapi rasa sakitnya lebih parah. Oleh karenanya, cara mematikan hewan paling terbaik disembelih. Kecuali memang hewannya nggak bisa disembelih, Bu. Dulu pernah ada di zaman Nabi SAW, untanya agresif. Ya, untanya mungkin belum siap mati gitu kan istilahnya kan. Agresif, Bu. Sahabat tumben nggak bisa menaklukkannya, tumben banget. Terpaksa, Bu, karena kurban itu kan harus segera selesai. Segera bisa buat makan dan distribusikan ke kaum muslimin. Kalau nungguin ini unta kapan redanya kan nggak tahu kapan, kelamaan. Maka Nabi membolehkan untuk salah seorang sahabat menombaknya. Ditombak unta tersebut lalu jatuh. Kan masih hidup, Bu, ya nggak langsung mati kan, sembelih segera. Ya, atau boleh juga ditembak tapi mengucapkan bismillah. Beberapa tahun yang lalu pernah ada kejadian ya di berita ya, sapi ngamuk dan lari kabur, nggak ada yang bisa menaklukkan kan, sama polisi ditembak, matilah sapinya. Mudah-mudahan sebelum nembak itu sudah baca bismillah, maka sudah halal dagingnya. Tapi kalau sekiranya nggak ada halangan, nggak ada darurat, hukum asal mematikan hewan kurban dengan cara yuzakka atau tazkiyah, dengan cara disembelih. Taqarruban ilallahi ta'ala, dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Tujuan kita kurban itu, Ibu, bukan buat pamer, bukan buat norak-norakan. Apalagi zaman sekarang nih, zaman konten kan. Artis ya bikin konten beli hewan kurban termahal. Artis lain gak mau kalah, dia aja bisa beli yang ratusan juta. Saya gak mau kalah, beli juga yang ratusan juta, yang besar. Dibuat film lah, didramatisir. Padahal kurban kan hewan disembelih karena Allah, udah cukup. Jangan dibuat konten-konten sehingga akhirnya dia mengharap pujian netizen, di like sama netizen dan seterusnya. Naudzubillah. Ibu, kurban itu kita cucurkan darahnya karena Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Gak akan sampai kepada Allah darah dan daging kurban kalian. Yang sampai adalah ketakwaan. Semakin tinggi ketakwaan kita kepada Allah, semakin Allah terima. Meskipun kita kurban dengan hewan paling murah, Bu. Apa misalnya paling murah? Lele. Bukan lele, Bu. Masa kurban dengan lele? Ubur-ubur ikan lele, kurban dengan lele. Ibu, ya, bukan lele nggak boleh. Dengan kambing paling murah. Paling murah 3 juta. Tapi yang betina murah, Bu. Domba betina usia 6 bulan itu bisa setengah harganya. Di sini ada, di Priok ada. Di Priok ada. Yang minat japri. Enggak, saya nggak jualan. Enggak. Saya nggak jualan. Tapi ada, Bu, beneran ada. Di Priok, nanti saya kasih tahu setelah kajian. Halal boleh dan sah. Kan kurban lebih utama dengan yang lebih, nanti kita bahas sih nanti. Kurban lebih utama yang lebih mahal kan kalau kita bisa. Kalau nggak bisa, uangnya nggak ada, nggak cukup, beli yang murahan tapi masih layak dan nggak menghilangkan syarat-syaratnya, sah. Kurban dengan misalkan domba betina usia 6 bulan lebih murah, harganya 1, sekian, sah, nggak apa-apa, semua bisa kurban. Jadi meskipun kita kurban dengan hewan paling murah, Bu, tapi kita ikhlas karena Allah, Allah akan terima itu. Sebaliknya, kurban dengan hewan termahal, mahal banget, tapi hanya untuk meraih like netizen, naudzubillah, maka nggak akan Allah terima, percuma. Lebih baik lagi apa? Kurban paling mahal dan ikhlas, kalau bisa ya. Jadi Ibu nanti mau beli yang mana nih? Ya, beli sapi terbaik, Bu, kalau bisa. Beli kurban terbaik, ya kambing paling terbaik kalau bisa. Mau sampai kapan, Bu, tabungan Ibu awet gitu-gitu aja di ATM ya kan? Keluarin, Bu, udah, karena Allah akan ganti. Nabi saja kurban dengan kambing terbaik. Selagi bisa kurban dengan yang terbaik.
Karena itu merupakan bentuk taqarrub ilallah. Dan pahalanya pahala sedekah, subhanallah. Tapi tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa kurban itu akan menjadi kendaraan kita menuju surga, Bu. Gak ada ya riwayatnya, jadikanlah dia sebagai kendaraanmu menuju surga. Gak ada, Bu. Kalau mau ke surga itu setelah persidangan segala macam, nanti kita lewat sirat. Apa sirat namanya? Jembatan. Kan kata Allah, kalian semua pasti akan lewat jahanam. Pasti. Kenapa? Karena sirat itu di bawahnya neraka jahanam, berkobar-kobar, naudzubillah. Yang gak beriman baru nempel kaki aja udah kepleset, Bu. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Nah, ketika nyebrang sirat kan tergantung keimanan. Ada yang nyebrangnya kayak kilat, cepet banget. Ada yang menyeberangnya tuh kayak angin berhembus. Ada yang menyeberanginya seperti naik kendaraan, seperti, bukan naik kambing nyebrang sirat, enggak. Yang kurban sapi kayak naik sapi, enggak, maksudnya seperti naik kendaraan, tapi bukan naik kendaraan. Dia jalan tapi cepat. Nanti ada yang jalan, ada yang merangkak, Bu. Ya, susah payah tapi ujung-ujungnya nyampe juga, subhanallah. Nanti ada yang baru nempel kepleset, naudzubillah. Setiap masing-masing lewat, Nabi kita SAW mengucapkan Allahumma sallim, ya Allah selamatkan dia, subhanallah. Ya, jadi bukan berarti kurban itu jadi kendaraan kita ke surga, bukan. Tapi yang lewat sirat beragam bentuknya, tergantung keimanan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua, Bu, ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dengan di hari-hari raya kurban. Kenapa di hari-hari raya? Telah saya sampaikan di muqaddimah tadi bahwa hari raya kurban berlangsung selama 4 hari, dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Ya, jadi boleh nyembelih di hari-hari tersebut. Lebih utama sih kalau bisa tanggal 10. Selesai semua kalau bisa, ya. Kalau nggak bisa, atau kan kadang sapinya banyak, Bu, di masjid. Sapinya 10, panitianya nggak banyak. Berarti butuh 2 hari untuk penyembelihannya, boleh. Ya, sebagian sapi disembelih tanggal 10-nya, sebagian lain disembelih tanggal 11-nya, boleh, nggak masalah. Bisyara'ita makhsusah, dengan syarat-syarat khusus, perincian-perincian khusus yang akan kami sampaikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya, insyaallah. Baik, di hari ini ya cukup pada kisah penyembelihan dan ta'rif atau definisi kurban. Kemudian kami luangkan waktu untuk yang mau tanya, silakan Ibu. Baik, boleh. Ada yang mau tanya, Ibu? Seputar ini atau seputar yang lain? Ya, boleh, silakan. Lebih afdal kambing atau sapi gitu ya. Baik, katanya ya. Kata siapa, Bu? Yang mana orangnya? Bingung ya. Oh iya, yang mana ya? Ibu, nanti ada di poin-poin selanjutnya ada, tapi nggak apa-apa saya spill sekarang, takut lupa. Mana yang lebih utama, Ibu? Kurban dengan kambing atau dengan sapi? Sebenarnya kedua-duanya sama-sama utama sebenarnya. Ada silang pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan sapi lebih utama. Karena apanya? Karena pertama dagingnya, jumlah dagingnya. Yang kedua identik dengan mahalnya. Ya, harga kolektif sapi dengan harga beli kambing lebih mahal kolektif sapi. Sehingga ya itu lebih utama kata sebagian ulama. Juga dengan alasan Nabi ketika motivasi sholat Jumat, yang datang di rombongan pertama kayak kurban dengan unta, rombongan kedua kayak kurban dengan sapi, rombongan ketiga kurban dengan kambing, rombongan ketiga kurban dengan, setelah kambing apa? Ayam. Setelah ayam, kloter paling terakhir yang datang Jumatan seakan-akan kurban dengan telur. Yang paling terakhir banget nih, nggak tahu dapat apa ya pahalanya. Nah, kata Nabi urutannya unta, sapi, kambing, ayam, menunjukkan bahwa sapi lebih utama daripada kambing, kata sebagian ulama. Sebagian lain mengatakan kambing lebih utama. Alasannya apa? Satu, menjadi penebus bagi Ismail. Tadi Ismail ketika mau disembelih kan gak jadi, Allah ganti dengan kambing besar. Yang kedua, Nabi sangat suka dengan daging kambing. Tidaklah Nabi menyukai sesuatu melainkan karena di dalamnya ada kebaikan. Ya, kemudian yang ketiga karena dagingnya menyehatkan.
Beda dengan sapi. Jadi kambing itu bukan biang kerok penyakit, justru dia daging yang sangat bermanfaat. Tapi mungkin cara pengolahannya, ya bumbunya, atau mungkin yang pantangan dengan bumbu tertentu atau nasi dengan porsi tertentu, itu yang bikin salahnya. Kalau kambingnya itu nggak berpenyakit, Nabi suka itu. Ya Nabi sangat suka bagian pahanya, apalagi Nabi sangat suka. Ya wallahu a'lam. Jadi wallahu a'lam, pendapat yang kita pilih bahwa kurban mana yang lebih utama, yang termahal. Ada orang beli kambing yang harga termahal, misalkan harga 10 juta. Kolektif sapi cuma 4 juta. Berarti kambing yang lebih utama. Ditinjau dari apanya? Mahalnya. Karena sedekah yang paling utama, sedekah yang paling berharga bagi orang yang mengeluarkannya. Ada 2 orang bu, satu orang sedekah dengan 50.000, orang kedua juga dengan 50.000. Bedanya orang pertama uangnya tinggal 100.000, orang kedua uangnya masih ratusan juta gitu loh. Yang lebih utama yang mana? Pertama. Kenapa? Dia sedekah dengan setengah hartanya, paling berharga buat dia kan begitu. Orang kedua sedekah dengan remeh lah, remahan rengginang ini mah istilahnya kan, remeh sekali. Maka yang lebih utama apa? Yang paling berharga bagi orang yang mengeluarkannya. Wallahu a'lam. Jelas Ibu? Baik, yang lain silakan. Boleh. Boleh enggak Bu kalau belum akikah terus kurban? Akikah dan kurban, pendapat yang kita pilih kedua-duanya sama-sama sunnah yang ditekankan. Enggak wajib. Nabi SAW beliau sudah diakikahkan tapi secara jahiliyah oleh kakek beliau. Dan tidak ada riwayat beliau mengakikahkan diri sendiri secara Islam ketika beliau sudah dewasa. Dan sebagian sahabat juga dulu belum diakikahkan. Oleh karena itu, akikah tidak wajib, kurban juga tidak wajib. Kalau kita punya budget hanya untuk beli 1 ekor kambing, dahulukan yang mana nih? Tergantung di momennya. Sekarang momennya kurban, berarti kurban dulu. Ya, atau kurban masih lama nih, misalkan bisa akikah dulu. Kita mau mengakikahkan diri sendiri, silahkan, nggak masalah kalau mau. Kalau tidak pun nggak masalah. Jadi tetap sah kurban orang yang dia belum pernah diakikahkan sejak kecil. Bukan menjadi penghalang sama sekali. Wallahu a'lam. Jelas Ibu? Baik, yang lain? Boleh. Baik, kalau untuk kurbannya 1 kambing 1 orang, tapi pahalanya sekeluarga dapat sendiri. Baik, jadi kalau kolektif itu hanya berlaku untuk sapi dan unta. Unta 10 orang, kalau kambing 1. Boleh juga 1 orang 1 sapi, boleh kalau mampu. Tapi untuk kolektif kambing nggak bisa kolektif. Iya. Iya. Ya. Ibu kalau bisa kurban bukan diperuntukkan khusus ini untuk nama orang yang sudah meninggal, tidak. Jadi kurban itu ibadah yang dilakukan oleh orang yang masih hidup. Yang udah meninggal udah nggak ada tugas ibadah. Maka jangan khususkan ini atas nama fulana atau fulan yang sudah meninggal dunia rahimahullah almarhum. Kenapa Nabi SAW ketika kurban beliau mengatakan, ya Allah terimalah ini dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Dari Muhammad dulu. Ya, yang pahalanya nanti akan Allah berikan ke keluarga, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat kebagian. Jadi untuk kurban tetap namanya nama orang yang masih hidup. Atas nama siapa nih, anak yang keberapa, atas nama dia, nanti semuanya keluarganya yang masih hidup maupun yang sudah wafat kebagian pahalanya. Nggak perlu mengkhususkan, ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan kurban-kurban tahun-tahun kemarin diterima oleh Allah, karena waktu itu nggak tahu, ya nggak masalah. Wallahu a'lam. Nanti kalau kurban lagi tahun ini jangan khususkan atas nama yang sudah wafat, tapi untuk yang masih hidup, pahalanya semuanya kebagian. Wallahu a'lam. Baik. Jelas Ibu ya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Barakallahu fiikunna wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.